Untuk evaluasi yang berikutnya tadi yang sudah kelima ya, kelima terakhir itu saya lanjutkan evaluasi yang kelima ya. Ketika usaha sistem mobil motor Anda mengalami pemerosotan atau pelanggannya berkurang atau kalah bersaing, atau itu harus ada evaluasi internal. Nah, evaluasi internal itu apa, Mas? Evaluasi internal itu adalah evaluasi yang Anda lakukan di skop skala mikro dari tempat Anda, baik itu SDM-nya ataupun SDA-nya. SDA itu adalah mungkin mesinnya mampu enggak di situ, atau jangan-jangan terlalu lama gitu ya. Kalau Anda merasa membutuhkan sampo touchless ya, maka Anda harus beli. Wah, saya tidak punya, Mas, tapi saya pengen cepat nyucinya, maka tidak bisa, karena Anda harus melakukan, kalau motor itu ya, Anda mencuci misalkan 5-10 sendirian, itu akan sangat menguras tenaga, menguras waktu, dan juga pengaruh yang pelanggan yang antri itu mereka jenuh. Makanya Anda perlu strategi gitu loh, perlu strategi. Ya, kalau yang datang itu mobil satu-satu, kalau datang bersamaan, misalkan jam 8 pagi atau jam 10, kalau tempat saya itu biasanya jam 1 siang. Itu kalau datang tuh mobil bareng-bareng ya, itu paling sulit kan. Padahal semuanya nunggu. Gimana caranya? Anda bisa memanfaatkan tenaga karyawan part-time. Part-time itu yang bisa dipanggil kalau ada mungkin yang tetangga Anda bisa, atau orang-orang yang sudah agak lanjut usia ya, usia 50 tahun, udah tua, diajari. Intinya itu ketika mobil atau motor datang itu ada yang melayani dulu. Nanti ketika Anda di luar, Anda di kantor, itu nanti pulang terus nyusul gitu. Tapi syukur-syukur ya, ini kan kendala, ini kan hambatan. Kendala masing-masing berbeda. Tapi setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti ada jalan, pasti ada solusinya. Cuman Anda itu mungkin selama ini terlalu berpikir simpel, kurang ya, mungkin harus dieksplor ide-idenya, harus banyak belajar. Gimana gitu. Saya teringat ya, dosen saya dulu itu kalau ngajar di fakultas itu pagi sampai jam 4 sore, nanti habis maghrib dia harus ngajar namanya baca Quran gitu loh, baca Quran, tadarus sama ibu-ibu. Dosen saya ibu-ibu kan, dia harus ngajari ibu-ibu tadarus sampai istirahat maghrib sampai isya. Habis isya beliau itu ngajar ibu-ibu itu tadarus sampai jam 9. Jam 9 nanti ya sekedar istirahat sebentar gitu ya, makan, berkumpul keluarga, itu pokoknya sekitar 1 jaman lah. Habis itu dia nanti jam 10 dia harus mempersiapkan bahan yang harus untuk mengajar untuk besok hari sampai jam 12. Jam 12 itu beliau itu tidur sampai jam 4. Nah, baru jam 4 sholat subuh baru dia pergi lagi. Jadi begini teman-teman, Anda harus mengevaluasi secara mungkin sebagian atau keseluruhan, baik itu internal maupun eksternal. Tapi ini adalah internal, berarti berasal dari diri kita, dari lingkungan kita. Nah, apakah mungkin juga Anda itu mungkin sikapnya yang perlu dirubah, atau mungkin Anda perlu lebih banyak bergaul ke banyak orang. Anda mungkin juga harus lebih supel, lebih ramah, lebih terbuka, transparan. Nah, jadi faktor keterbukaan dengan pelanggan itu juga penting. Faktor transparansi informasi yang Anda berikan
Dan komitmen Anda untuk mengelola waktu, komitmen Anda mengelola karyawan itu juga penting. Contohnya, ketika karyawan tidak ada atau izin, Anda harus terjun langsung. Dan kalian itu harus bilang sama pelanggan, Pak, ini karyawan saya libur karena sakit. Saya yang mengerjakan sendiri tidak bisa cepat, misalkan. Tapi insya Allah 20, kalau mobil 1 jam selesai misalkan, atau setengah jam selesai. Kalau motor ini ngantrinya 3 Pak, gitu. Ngantri 3. Kalau jenengan mau pergi silahkan pergi dulu. Nanti pas selesai 3 ini saya telepon. Nah, berarti Anda itu harus aktif gitu loh. Anda itu harus menjemput, Anda harus memberi informasi yang benar gitu, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi mobil itu pengerjaannya paling cepat itu 1 jam. Kalau manual ya, maksudnya manual. Kalau 2 orang ya setengah jam. Tapi kalau cuma sendiri 1 jaman lah gitu. Jangan lupa tadi seperti itu. Jadi evaluasi itu sangat penting ya teman-teman. Nah, setelah dievaluasi, maka yang harus Anda lakukan adalah memulai untuk memulai bergaul, memulai menjalankan dari hasil evaluasi itu. Kesimpulannya apa di tempat Anda itu? Nah, oh ternyata pakai sampo touchless itu ternyata untungnya tidak banyak. Nah, berarti saya harus gimana saya bisa cepat tapi pakai touchless cepat tapi untung banyak. Nah, gimana caranya? Nah, itu faktor yang membuat Anda lebih semangat. Nah, di grup Mitra iPower saya sudah share, saya sudah bagikan secara gratis cara membuat sampo salju, cara membuat sampo cuci piring, membuat sabun solek, membuat ini dan itu ya. Anda bisa praktekkan gitu. Kalau semuanya Anda itu beli jadi, ya beli jadi itu artinya tinggal pakai aja, maka keuntungannya sedikit. Kenapa? Karena usaha cuci mobil motor ini sebenarnya usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro. Kalau bisa dibilang dalam satu ranah bisnis itu, ranah ekonomi, bagaimana seorang itu mencari ekonomi, maka kastanya dia yang pertama itu adalah kasta karyawan buruh. Karyawan dan buruh itu kasta paling rendah. Yang kedua itu adalah pekerja mandiri. Nah, kita ini pekerja mandiri, punya usaha tapi kita yang menjalankan, kita yang melakukan, kita yang terjun langsung, namanya usaha mandiri. Yang ketiga itu adalah bisnis. Bisnis itu niaga, jual beli. Bisnis itu mencari keuntungan dari jual beli. Nah, bukan jasa lagi. Nah, contohnya, ada enggak Mas bisnis cuci mobil? Ada. Ketika orang pandai bisa membuat sampo, sabun, bisa membuat kanebo, Anda bisa buat kanebo, nanti bisa bisnis. Nah, kalian bisa buat lap microfiber yang bagus. Harganya 17 sampai 40.000. Kalau saya pernah beli yang harganya itu 30.000. Itu memang bagus. Ada lap namanya lap Chamois. Lap Chamois itu lap microfiber paling halus, itu harganya 60 sampai 75.000. Nah, kalau Anda bisa buat itu, maka Anda bisa jalankan cuci sistem mobil motor dan jalankan bisnisnya dengan cara mencari keuntungan dari jual beli. Lalu apalagi Mas yang bisa dilakukan? Kalau Anda bisa mengelola satu usaha cuci mobil motor dengan baik dan mendapat keuntungannya itu lebih, keuntungannya itu banyak, artinya HPP pokok dan juga keuntungan harian itu akan menutup modalnya, ya, maka Anda bisa membuka cabang yang lain, cabang 1, cabang 2, cabang 3, maka Anda masuk dalam kategori bisnis. Nah, artinya setelah usaha, tadi kan kita pekerja mandiri, terus usaha mandiri. Kalau usaha mandiri itu kita punya usaha yang menjalankan karyawan, jadi kita itu usaha mandiri. Kalau bisnis itu adalah kita sudah menjual belikan, memperjualbelikan usaha kita atau menjual sebagian hasil karya kita.
hasil produk kita. Nah, itu namanya sudah masuk di ranah bisnis atau jual beli. Ya, jual beli. Yang keempat itu adalah ranahnya di ranah investor atau pemodal. Nah, biasanya pemodal itu dia juga pelaku bisnis, dia juga pelaku usaha mandiri, tapi bukan pelaku pekerja mandiri. Tapi kalau pekerja mandiri itu bukan seorang usaha mandiri, atau pekerja mandiri itu bukan seorang bisnis. Pekerja mandiri itu biasanya kita punya usaha, kita yang terjun langsung, kita yang jalankan. Nah, kalau ada karyawan ya kita yang ngatur. Nah, ranahnya cuma di situ aja. Maka Anda harus betul-betul memanajemen dengan baik, dengan ketat. Itu ya teman-teman ya. Jangan lupa yang mau kelengkapan snow foam salju, kemudian stick pendek untuk iPower 300, silahkan cek link di bawah ya. Insya Allah masih ada. Dan juga shampoo touchlessnya per 5 liternya juga masih ada. Insya Allah gratis kirim, gratis ongkirnya untuk wilayah Jawa, tapi wilayah Jawa saya gratiskan aja gitu.